Ya, segera teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk absen hari ini memang agak spesial karena harus upload sudah saya buatkan linknya. Terus nanti mendekati hari terakhir ya, kurang lebih 3 atau 4 hari nanti akan ya. Jadi materinya disiapkan dari yang kita maknain, sampai ya dari awal online, yang dari via online aja. Berarti ya nanti juga di form pendataan absen itu nanti saya sertakan sampai mana. Oke, baik, kita mari mulai kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan berkahilah hadirat muslim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa sa'rin ya muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah. Radhiyallahu anha qala Rasulullah. Sudah ketemu ya? Melanjutin kemarin tuh. Wa an Jabir bin Samurah babul hasi 'alal khusyu'i fi shalah. Wa an Jabir bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholati aw la tarju ilaihim. La yantahiyanna hendaklah, atau ya la yantahiyanna hendaklah tinggalkan. Liantahiyana hendaklah tinggalkan aqwamun oleh beberapa kaum. Layantahiyana hendaklah tinggalkan aqwamun oleh yarfa'una yang mengangkat absarahum terhadap penglihatannya. Layantahiyana hendaklah oleh beberapa mengangkat absarahum oleh atau terhadap penglihatannya ila samai ke langit fi sholati ketika sholat aula tarji'u atau kalau di syarahnya itu maknanya tarji itu aula tarji atau tidak akan dikembalikan penglihatan, aula tarji atau tidak akan dikembalikan penglihatan ilaihim kepada mereka.
Aula tarji atau tidak akan dikembalikan penglihatan ilaihim kepada mereka. Hadis ini sebetulnya sangat sungguh sangat sensitif sekali. Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwa untuk tidak melakukan penglihatan. Bukan penglihatan kepada apa maksudnya, tidak mengangkat mata pada saat ketika kita sholat. Nah, efek sampingnya, ancamannya adalah bahwa kalau kita suka ngangkat mata ketika kita sholat ke langit, ini akan berakibat atau la tarji'u ilayhim. Subhanahu wa ta'ala Aulia hadisya ini yani ahadal amrani waqi'un. Ini sarahnya ya, sarahnya. Kuriha asyari al-hakim. Jadi secara syariat bahwa mengangkat mata pada saat sholat ke langit itu hukumnya adalah makruh. Kenapa sih? Li'anna fi dzalika i'radan 'anil qiblah. Karena di dalam sholat itu akan ada i'rad. I'rad itu berpaling dari kita menghadap ke kiblat. Ya, berpaling daripada kita menghadap ke kiblat. Asyariyah wa munadzaran bas'an, dan satu penglihatan yang sangat tidak baik atau jelek binisbati linazir. Jadi kita tuh lagi ngadep ke Allah. Kita lagi ngadep ke Allah, kita lagi sholat ke Allah, sedang kita matanya enggak fokus ke Allah. Hingga wa huwa fi sholati yakhruju an mad'il sholat asy-syar'i walakinnahu la tabdu as-sholat, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Jadi kalau orang pada saat sholat dia matanya melihat ke atas ke langit, itu pun tidak berefek samping untuk bisa membatalkan sholat. Namun hukum tetap memberikan ruang bahwa hal semacam itu adalah hukumnya makruh. Nah, fannahyu lil karaha wa huwa madzhabul jumhur. Makruh ini hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Mayoritas ulama melarang hukum melihat ke atas. Wa jawazahu al-aktsarun fi ghairi shalah. Sedangkan menurut para ulama mayoritas, kalau kita ngangkat ke langit, tangan kita ngangkat ke langit, itu menurut mayoritas ulama itu diperbolehkan. Li'anna sama kiblatud doa, karena langit itu kiblatnya orang doa. Kama anal Ka'bah kiblatun sholat. Sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblat sholat. Wala yunkaru raful absar ilaiha. Ada ceritanya orang lagi meminta doa nih ke Allah, pas di depannya Ka'bah, pas lagi ngangkat gitu kan, mata dilarang, kan kagak ada tuh. Maka mengangkat mata ke langit selain sholat ini oleh ulama dilegalitaskan, diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa fis sama'i rizquhum wa ma tu'adun. Gitu ya. Kemudian selanjutnya bahwa kita dalam melaksanakan beribadah secara kajian fikih itu dilihat dari sudut pandang fikih bahwa melarang, jadi secara konsep fikih at-tahdzir min raf'il basar ila sama hala shalah. Dilarang untuk tidak melakukan sebuah mata yang diangkat ke atas pada saat waktu sholat. Al-hisu ala khusyu fi sholat. Secara kajian fikih pula bahwa kita dianjurkan selalu untuk khusyuk di dalam sholat. Tolabul mubadarah bi izalatil munkar li mujarradi ru'yati. Kemudian menuntut untuk menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu kefokusan kita dalam beribadah. Kesimpulan adalah la tusghilu al-qalbuka ayyul musalli wa anta waqifun baina yadik rabbak fi shalah. Jangan menyibukkan hati ketika kita salat sedangkan kita sedang berada di hadapan salat. Di hadapan Allah maksudnya. Wa yakun iqbaluka fi munajadika lahu ala akmali halil khalil bali. Kayak kita tuh harus benar-benar fokus ketika salat. Tapi bagaimana ketika kita sholat, tiba-tiba kita keingatan sesuatu yang ngebikin kita ingat. Barang hilang kita ingat. Nah ini, nanti di hadis paling belakang kita akan buktikan
apa sebetulnya penyebab daripada kita nggak konsentrasi, kemudian penyebab-penyebab hal lain pada saat kita sibukkan dengan sesuatu yang lain. Ini sebetulnya ada apa begitu. Nah, nanti kita akan jelaskan di sana di hadis yang setelah ini. Kemudian maka kata amin. Nah, ini. Oh, ini apa namanya? Hadis selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Aisyah. Walahu an Aisyah. Walahu an Aisyah. Walahu dan bagi hadis an Aisyah dari Sayyidah Aisyah qala telah berkata siapa Sayyidah Aisyah? Sami itu aku mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkata la salata bi hadrati ta'amin. La salata tiada salat bi hadrati ta'amin. La salata La salata tiada salat di hadrati ta'amin di samping makanan atau di makanan atau di depan makanan boleh. Wa lakhbatsani wala wahwa dan tidaklah salat yudafi'u sedangkan ia wala wahwa dan tidaklah salat yudafi'u yang ia sedang menahan al-akhbatsani dua hal kotor. Al-akhbatsani dua hal kotor. Ya, isinya bisa dilihat di syarah yaitu al-baul wal ghaid. Ini saya masih ingat betul ada teman kita yang bertanya tentang bagaimana kalau kita sholat, katakan zuhur ya. Zuhur itu apa asar aja. Asar itu jam 4.04.00 pas. Nah, 5 menit sebelum asar ada salah satu orang yang mau sholat tapi waktunya cuma tinggal 5 menit dan itu waktu yang nggak cukup, sangat nggak cukup buat wudhu aja. Mungkin pas lagi sholat paling rakaat kedua ketiga masuk waktu sholat asar, mau sholat zuhur ternyata udah masuk waktu sholat asar. Maka kasus demikian ini akan menjadi sebuah tanggungan bagi yang melaksanakan sholat. Artinya akan mendapatkan dosa, tetap sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah dan menjadi tanggungan dosa karena apa? Mengundur-undur menyantai-nyantaikan waktunya sholat, bukan menyantai-nyantaikan waktu sholat, menyia-nyiakan waktunya sholat hingga kemudian masuk pada waktu sholat yang lainnya. Ini sebuah Oke, saya ulangi lagi. La sholata bi hadrati ta'amin. Tidak boleh atau tidaklah sholat bagi seorang musholli yang di sekitarnya ada makanan. Kalau di dalam syarahnya, maksud daripada hadrati ta'am itu adalah kata'amin jahazal isa, seperti makanan yang bentuk hadrati makruh, maka sholat di depan makanan yang sudah disiapkan untuk sore itu hukumnya adalah isu bauluka wa ituka warihuka. Nah, kemudian juga hendaklah tidak mengempet atau menahan ingin kencing ataupun buang air besar, kemudian kentut, ini nggak boleh. Li'ala yashita lubuka, agar tidak mengganggu konsentrasi hatimu pada saat sholat. Wa yastagilu qalbuka fa idza buka mal khusyu. Dengan sebab kita menahan khobisani ataupun kentut ataupun kencing atau pengen berak, maka akan menyibukkan hati kita yang menyebabkan kehilangan khusyuk, khusyuknya menjadi hilang. Nah, ini oleh ulama hukumnya makruh. Itu secara makna ijmal ya. Makna ijmal itu maksudnya secara umum. Jadi makna hadis ini secara umum adalah seperti yang tadi diterangkan. Kemudian secara konsep fikih bahwa kalau
salat biwujudi ta'am alladzi yuradu akluhu lima fi min isyghaalil qalbi wa dhahabi kamalil khusyu'. Makruh salat dengan adanya wujudnya makanan. Yang memang makanan itu ada kehendak untuk dimakan. Bagaimana kalau kias? Maksudnya kiasul aksi. Bagaimana kalau dibalik sama saja? Tidak ada unsur, tidak ada makan pun manusia pada waktunya juga akan ada terbesit di tengah sholat, ya akan makan. Meskipun pada awalnya naruh kue di samping, ya tetap aja di tengah sholat mereka juga akan ada terbesit, ya, terbesit pengen makan. Maka hukum makruh diterapkan dalam konsep ibadah yang notabene tidak boleh melakukan sholat yang di sampingnya ada makanan. Qaratu sholati 'indal hasri bil bauli. Nah ini, makruh sholat ketika hasri. Hasri itu menahan kencing, menahan berak, menahan angin. Kenapa demikian? Linuqsanil khusyuk, karena akan mengurangi beribadah. Gitu ya. La sholata bi hadrati amin walau wa idza filah bahasani. Kemudian selanjutnya Wa'an Abi Hurairah. Kita lanjutkan satu lagi. Wa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaitan tasawuf, angop atau menguap, minasyaiton itu dari perbuatan syaitan. At-tasawuf, adapun at-tasawuf, sebentar ya, tolong. At-tasawuf, adapun at-tasawuf atau menguap, minasyaiton itu dari perbuatan syaitan. Fa idza tasaba hadukum falyakzim mastata'ah. Nah ini hadis yang sering kita hafalin di pondok ya. Fa idza tasaba maka ketika menguap. Fa idza tasaba maka ketika menguap, siapa hadukum salah satu kalian, falyakzim maka hendaklah menutup atau falyakzim maka hendaklah menutup mulut mastata'na dengan semampunya. Mastata'a dengan semampunya. Fa idza tasaba maka ketika menguap, siapa hadukum salah satu kalian, falyakzim maka hendaklah menutup mulut mastata'a dengan semampu kalian. Rawahu, hadis ini telah diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa zada dan menambahkan siapa At-Tirmidzi fi sholati, kalimat fi sholat. Wa zada dan telah menambahkan fi sholati, kalimat fi sholat. Nabi mengatakan bahwa orang yang suka angop atau orang yang suka menguap itu adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Faidah, maka ketika salah satu kalian ini suka nguap, maka harus dengan cara pertama nih, kalau secara kontekstual ya, kita ketika kita angop, ketika kita hendaklah kita menggunakan mulut kita. Jadi ditahan sekuat-kuatnya. Tapi bila mana fa'ilam yasati falyadu' yadu ala fammi. Maka kalau enggak kuat, maka letakkan tangan kita di atas mulut kita. Entah itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, terserah. Karena tidak ada kejelasan, yang penting falyadu' yadu ala fammi. Sebagai falyadu' yadu ala fihi fa inna syaitana yakhulu ma'a tasawuf. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi orang yang suka ngawal, mulutnya kagak ditutup, setan juga akan masuk ke dalamnya. Kalau udah setan masuk, ya akan berakibat fatal. Mulai dari cara pola pikirnya, kesehatannya juga akan berakibat tidak baik. Teman-teman yang saya muliakan, secara ijmali, secara global ya, secara globalitas, kandungan daripada hadis ini menunjukkan bahwa tasawuf, penyebab daripada tasawuf itu apa sih? Penyebabnya adalah bisa babil imtilak minal akli, kepenuhan makan.
suka makan langsung ini langsung itu, habis tarawih makan ini langsung makan itu, yang harusnya malamnya sholat amblas sampai subuhan pun jam itu kan bahaya. Nah, maka jangan terlalu banyak makan karena bisa menyebabkan atas kalimat tasawuf karena syaitan. Bukan hanya karena imtilak minal akli, tapi juga al-kasal. Timbul rasa malas di dalam diri, itu juga akan berakibat berefek samping orang akan tasawuf. Kullu dzalika mimma yuhibbu syaitan. Semua itu adalah termasuk daripada sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Orang suka angop, suka menguap, malesan. Itu juga perbuatan daripada hal yang suka disenangi sama syaitan. Faka'anahu minhu fa'amara syari' ayyamasaka al-mutasa'if fi fammahu mastata'a. Maka karena itu syariat menganjurkan, menginstruksikan, memberikan kita arahan untuk mencegah menahan daripada anggoban tersebut dengan cara menutup mulut kita dengan tangan kita. Kemudian muhafadzatan 'alal khusyu' dan juga menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah. Wabti'ad an dhahki syaitan, juga menjauhkan diri kita dari tawanya setan atau masuknya setan di dalam mulut kita. Kajian fikih yang terakhir, artinya secara konteks fikih, bahwa hadis ini dipandang bahwa tajnibul af'al allati yuhibbu syaitan. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang disenangi sama setan. Kemudian at-tasawuf fi sholati yunafi al-khusyu'. Orang tasawuf ya, angop atau menguap di dalam sholat ini akan bisa menafikan kekhusyuan di dalam sholat. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang sudah tadi disimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masajid. Bab menerangkan masjid. Babul masajid, bab menerangkan masjid. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, telah berkata siapa Sayyidah Aisyah, amara, telah memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibina'il masajid, dengan membangun masajid atau masjid-masjid. Amara, telah memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibina'il masajid, dengan membangun masjid. Bibina'il masajid, dengan membangun masjid. Fidduri, dur itu jamak ya. Dur itu lafaz yang berbentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah darun. Nah, di saranya disebutkan adalah ismun jami'un lil bina. Saya artikan bibina'il masajid, dengan membangun masjid, fidduri, di tempat tinggal. Fidduri, di tempat tinggal. Wa antunadzofa. Wa antunadzofa, dan hendaklah bersihkan atau hendaklah bersihkanlah. Kok hendaklah bersihkanlah? Wa antunadzofa, dan bersihkanlah. Wa antunadzofa, dan bersihkanlah. Wa tutayyaba, dan wangi-wanginilah. Wa antutayyaba, dan wanginilah atau wangi-wanginilah boleh. Wa antunadzofa, dan bersihkanlah. Wa antutayyaba, dan wangi-wanginilah. Maksudnya begini, Nabi menganjurkan kita, memang di zaman sekarang sudah ada banyak ya, masjid itu sudah banyak, jadi sudah nggak usah dibangun-bangun buat apa gitu kan, bangun-bangun masjid, karena memang masjid sudah banyak, lebih banyak musola daripada masjidnya. 10 meter dari masjid sudah ada musola gitu. Rukun kedua setelah syahadat adalah sholat, sehingga sholat pun butuh tempat. Teman-teman yang saya hormati, dalam satu hadis saya pernah menemukan bahwa barang siapa yang menyalakan lampu masjid sebelum masuk waktunya sholat subuh, atau dia suka membersihkan masjid dan dia menyalakan lampu yang ada di masjid, maka lampu itu sebagaimana malaikat yang akan memintakan ampun kepada orang yang menyalakan lampu tersebut sampai lampu itu dipadamkan kembali. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat musola, teman-teman yang rumahnya dekat masjid, maka segeralah kita suka membersihkannya.
membersihkan ataupun memberikan wangi-wangian pakai apa begitu, ataupun hanya sekedar menyalakan lampu, itu juga memberikan pahala yang sangat banyak. Dan bahkan malaikatnya pun akan memintakan rahmat, memintakan ampun kepada orang yang menyalakan lampu masjid ataupun mushola sampai lampu itu dimatikan kembali. Subhanallah. Begitu mudahnya kita mencari pahala, tapi begitu mudahnya kita juga bermaksud kepada Allah. Kenapa? Karena memang qalbun itu apa? Hati yang suka bolak-balik. Kadang hari ini 100% baterainya, kemudian besoknya 70, imannya naik turun. Maka sebaik-baik doa, bukan sebaik-baik doa, semua doa itu baik, tapi setidaknya jangan sampai kita ketinggalan yang doa itu tuh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarifun. Begitulah. Iman manusia kadang di atas, kadang mereka akan, ketika mereka di atas pun dia akan diuji. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, kenapa ada perpisahan? Ya karena ada pertemuan. Di balik pun begitu, agar tahu mana pertemuan, mana yang namanya perlepasan. Baik teman-teman, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala telah berkata. An Nabi qala berkata, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala semoga dilaknat, semoga melaknat ya. Qatala semoga melaknat siapa Allah, Gusti Allah. Qatala semoga melaknat siapa Allah. Qatala memang maknanya membunuh ya. Qatala maknanya memang membunuh. Tapi secara maknawiyah itu maknanya menggunakan kalimat melaknat. Qatala semoga melaknat siapa Allah al-Yahuda kepada orang Yahudi. Al-Yahuda kepada orang Yahudi ittakhadhu yang menjadikan kuburul anbiyaihim. Kubur anbiyaihim, kuburannya para nabi mereka. Kubur anbiyaihim, kuburannya para nabi mereka, masajida sebagai masjid. Kubur anbiyaihim, kuburannya para nabi mereka, masajida sebagai masjid. Baik teman-teman, ini memang perlakuan orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi mereka adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan sholat di kuburan itu juga nggak boleh. Sholat di kuburan juga nggak boleh. Ya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wazada dan telah menambahkan siapa muslimun imam muslim, wan nasara dan wan nasrati. Kanu mereka orang Yahudi zamata ketika mati fihim di komunitas mereka. Fihim di komunitas mereka ar-rajul seorang laki-laki. Ar-rajul seorang laki-laki as-salihu yang salih, yang baik, yang bagus. Banau maka mereka akan membangun. Banau maka mereka membangun ala qabrihi atas kuburnya. Ala qabri atas kuburnya masjid dan sebuah masjid. Banau maka mereka bangun ala qabri atas kuburannya masjid dan sebuah masjid. Kebiasaan orang-orang Yahudi memang begitu. Wafi dan di dalam hadis tersebut ulaika syirarul khalqi, terdapat lafaz ulaika syirarul khalqi. Ulaika mereka orang Yahudi. Ulaika mereka orang Yahudi syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk. Syirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk. Bentar dulu. Jadi ini kasusnya ini Ummu Salimah wa Ummu Habibah min ummahatil mukminin ma syahidtahu fil Habasyah. Ummu Salamah dan Ummu daripada ummahatul mukminin,
menyaksikan sebuah penglihatan secara langsung di tanah Habasyah, sebuah ibadah min ibadatin wa ta'zimi suwaril adamin. Jadi Ummu Salimah dan Ummu Habibah di tanah Habasyah pernah menyaksikan langsung orang-orang menyembah patung, menyembah patung. Fabayyana lahum ar-rasul. Kemudian Nabi pun menjelaskan kepada fi lahadat taswir untuk melarang taswir bentuk yang semacam ini. Karena husnan iktidal mayit as-soleh, dan memang iktidak kepada mayit yang soleh fi. Namun mereka bukan hanya ikuti perbuatannya tapi juga menyembahnya. Walam ya'lamu annahum qad fatahu babanil kufri, dan mereka enggak tahu bahwa perbuatan yang semacam itu akan memberikan ruang, sebuah pintu masuk ke kekufuran. Liman ba'dahum, bagi mereka yang setelahnya. Ya memang ada nabi bisa ngelarang, bisa nabi memberikan arahan, tapi setelah nabi kagak ada, kalau kagak diberantas, kagak diinstruksikan bahwa hal yang semacam ini kagak boleh, ini akan baban lil kufri liman ba'dahum. Fa'adumat tilka suwar wa abdu ashabina. Kemudian ada sebuah bentuk berhala yang sangat besar sekali. Fakanu bidzalika, oleh karena itu syirul khalqi indahum yaumil qiyamah. Wa kana maksud Rasul min dzalika at-tahdzir min ayyaf'alu bi qabrihi. Maksud daripada Nabi menginstruksikan, mengarahkan, memberitahu kepada mereka agar tidak melakukan semacam itu adalah at-tahdzir min ayyaf'alu, untuk tidak melakukan perbuatan itu dengan kuburan orang-orang soleh. Ya walaupun memang soleh, tapi untuk tidak sampai membuat kemudian juga tadi ada makna, ada lafaz kalimat yaitu la'anahum wa ahlakahum. Maksud daripada qatalahullah Yahud adalah la'anahum wa ahlahum. Semoga Allah melaknatinya dan semoga Allah menghancurkannya. Nasrani itu siapa sih? Kaum Nasrani itu siapa? Komunitas orang-orang Nasrani itu siapa? Geng-geng orang Nasrani itu siapa? Yaitu hum atba'ul masih nasrahu fasamu an-nasar. Yaitu mereka para masih yang kemudian mereka fasamu an-nasar, didengar atau disebut sebagai orang-orang Nasrani. Oh, samu bidzalika nisbatan ila qaryah, atau mereka disebut dengan orang-orang Nasrani. Tempat itu disebut sebagai tempat disebut Nasrah. Walaysa lahum kubur anbiya, dan mereka enggak memiliki kuburnya para anbiya. Li anna Isa nabiyuhum, karena Isa itu nabi mereka. Rufi'a fal muradu kubur asbi'ani. Maksud berarti yang dimaksud daripada kalau orang Yahudi mereka punya nabi, punya orang-orang soleh langsung dikuburin. Tapi kalau orang Nasrani mereka kagak punya kuburnya para anbiya, namun kuburan pembesar atau para pengikut dari anbiya tersebut. Bangun masjid, dibangun tempat yang begitu megah, ini oleh Nabi nggak dilarang, dan bagi yang melakukan yang seperti orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Oke teman-teman, kita break dulu. Nanti saya mau login lagi, saya persilakan 1 menit setelah kita break dulu ya. Sambil saya juga membaca syarahnya daripada kitab Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam. Memang syarahnya Bulughul Maram tidak hanya Ibanatul Ahkam, yang lain juga banyak. Oke, untuk teman-teman saya break dulu, nanti bisa login lagi, kita masuk lagi. Paling nanti setelah ini nambah berapa hadis ini? 1 2 3. Nah, insyaallah 3 lagi. Kita nambah 3 hadis lagi. Setelah itu kita selesai. Nanti jangan lupa isi-isi. Baik, kita break dulu. Teman-teman silakan login kembali. Terima kasih. Teman-teman yang ada di Instagram ataupun di Facebook, untuk pengisian absen ini karena modelnya baru, jadi setelah memaknain itu difoto ya. Setelah dimaknain difoto,
Nanti di situ ada data dulu diisi sesuai datanya, namanya siapa, kelas berapa. Setelah itu difoto. Ya, minimal foto itu 3 atau 2 ya. Kalau memang ada sampai 2 lembar gitu. Untuk kedepannya nanti saya pengen buatin teman-teman yang ngaji ke saya untuk Bulughul Maram atau Taklim membuat semacam artikel, atau kalau nggak artikel, kesimpulan dari apa yang dipelajarin, wawasan dari apa yang dipelajarin. Oke, bentar dulu ya, ditunggu. Baik, kita lanjutin teman-teman. Yang ada di Zoom saya informasikan ulang bahwa untuk absensi kali ini tidak ada password, jadi cukup mengunggah, mengupload hasil daripada manaan. Bagi teman-teman yang nggak bawa kitab, segera kitabnya di print yang berbentuk soft copy itu, atau kalau tidak sempat dan memang tidak bisa untuk keluar rumah, ngeprint juga susah, maka alternatif adalah pada saat pengajian kalian menulis kesimpulan-kesimpulan yang Ustadz sampaikan, kemudian difoto ya, kemudian difoto, diunggah di link yang sudah disediakan di grup. Nah, begitu. Tapi usahakan di print ya, usahakan di print karena itu juga memiliki nilai lebih. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, telah berkata siapa Abi Hurairah, Ba'asa telah mengutus siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus khailan tentara yang menaiki jaran. Faja'at, kemudian ia datang. Ya Allah. Bentar dulu. Ya, silakan login kembali teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sambil menjelaskan. Sambil menunggu yang lain, sambil saya yang lain menunggu dulu ya, karena teman-teman lagi pada login dulu. Mohon menunggu dengan sabar. Ada yang listriknya mati. Oh ya, yang listriknya mati tetap ngisi absen agar ada laporan nanti dengan catatan di bawah, kan ada catatan. Terus untuk foto, kalau fotonya nanti bisa ditulis mati lampu di kertas, dijepret gitu ya. Teman-teman semuanya, beberapa yang ingin saya informasikan terkait pengajian kita pada sore ini, bahwa yang saya pelajarin di kitab-kitab fikih itu bahwa kuburan itu nggak boleh dikijing. Dikijing itu dalam bahasa Jawa ya, di Indonesianya itu dikijing itu
kuburan yang di keramik, di semen, kemudian kuburan itu dibuatin kayak perumahan gitu, bukan perumahan sih, kayak pendopo, begitu. Itu nggak boleh, hukumnya haram ya. Di hadis juga begitu, secara fikih, secara hadis fikih, kasar pandang fikih, tahrimu binil kubur ala masajid. Itu juga membangun ya. Tapi secara konsep fikih itu juga haram hukumnya. Maka teman-teman semuanya yang punya saudara, yang punya saudari, kalau tanahnya wakaf itu nggak boleh dibangun. Kuburan nggak boleh dibangun. Baik itu di keramik, pokoknya diperindah gitu. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Kalau tanahnya wakaf ya, kalau tanahnya milik sendiri tidak apa-apa. Terus bagaimana kuburannya para ambi, para ulama? Itu karena untuk litakzim, ya. Tujuannya adalah untuk litakzim. Kuburannya para ulama itu adalah tujuannya untuk litakzim, dan tanahnya pun bukan wakafan, mesti udah udah dibeli dulu. Karena kalau tanah wakaf mesti itu nggak boleh, gitu ya. Bismillah, lanjut ya. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, qala telah berkata, siapa Abi Hurairah, ba'atsa telah mengutus siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang tentara yang menaiki jaran. Fajaat, kemudian ia datang birojulin dengan membawa seorang laki-laki. Ini ceritanya ini dulu pada saat kasus perang. Pada saat kasus perang itu ada suruhannya Nabi, utusannya Nabi, ngebawa orang laki-laki. Namanya itu Ibnu Sabit. Namanya adalah bukan. Namanya adalah Samamah bin Asal. Abdul Asir bil Masjid wa ingkana kafiran. Nama orang yang ditawan oleh utusan Nabi itu adalah Samamah bin Asal. Farabatuhu bisariyah min sawaril masjid. Ba'asa telah mengutus siapa Nabi khailan, seorang laki-laki yang menaiki jaran. Fajar, kemudian ia datang birojulin dengan membawa seorang laki-laki atau membawa tawanan begitu. Namanya Samamah bin Asal. Farabatuhu, kemudian ia mengikatkannya. Farabatu kemudian ia mengikatkannya bisariyah, di tiang. Bisariyatin di tiang dari tiang-tiangnya masjid. Min sawaril masjidi, dari tiang-tiangnya masjid. Jadi zamannya Nabi itu ngiket tawanan di tiang masjid itu boleh. Ngiket tawanan itu gimana? Yang menjadi sorotan itu bukan masalah tawanannya. Yang menjadi permasalahannya itu adalah masjidnya. Apakah masjid itu diperbolehkan menaruh sesuatu yang tidak berhubungan dengan masjid? Tawanan apa berhubungan dengan masjid? Kan tidak. Sebagaimana hadis yang atau kita ngucapin kepada orang yang berjualan di masjid, yang membeli ataupun yang menjual, kita ngucapin la gitu. Itu bukan dagangannya tapi masjidnya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah masjidnya. Apakah masjid itu layak untuk digunakan atau difungsikan semacam itu? Maka pada zaman itu menalikan atau memboyong tawanan yang kemudian diikatkan di tiang masjid, wa ingkana kafiran, meskipun kafir. Ya, itu zaman dulu ya, zaman sekarang kan enggak. Nah, sekarang berarti kasusnya mobil, motor, itu kan ditempatkan, ada tempat parkirnya khusus buat motor-motor, buat sepeda gitu kan. Bentar. Taqdimul mana lizma li hadal hadis mustawfi. Oh ini. Fikil hadis, jawazu rabtil asir bil masjid wa in kana kafiran, jawazu dukhulil musyrik al masjid. Oh ya. Jadi orang musyrik itu boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram.
Wa qala Malik la yajuzu dukhulu illa li hajatin. Menurut Imam Malik kagak boleh orang musyrik masuk masjid illa li hajatin kecuali karena ada kebutuhan. Wa qala Syafi'i yajuzu dukhulu. Kalau Syafi'i boleh biiznil muslim dengan izinnya muslim. Oh ya kamu mau ngapa orang musyrik? Ya masa ada orang mau masuk masjid tahu dia orang musyrik kan kagak mungkin ya. Kan kita kagak tahu karena musyrik itu adalah hubungannya dengan hati. Kita aja kalau ke kuburan yang kita minta itu adalah yang ngabulin doa itu adalah wali bukan Allah, itu juga udah syirik. Kecuali kita minta keberkahan atas lewat lantaran bilwasilah ulama, bilwasilah para kiai, itu tidak termasuk daripada kita mensyirikan Allah. Sawa'un kana kitabian am ghairuhu illa masjid, meskipun baik itu kafir kitabi atau bukan kafir kitabi, illa masjid Makkah wa haram. Kalau Imam Syafi'i sudah sepakat orang musyrik, orang kafir pun tidak boleh masuk Masjidul Makkah dan tanah haramnya. Kalau masjid umum menurut Imam Syafi'i masih dilegalkan dengan cara izinnya muslim. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dukhulul kitabi mutlaqan. Kalau kafir kitabi itu ya menurut Imam Abu Hanifah boleh. Duna ghairihi bukan selainnya. Wa tajabi maru Ahmad fi musnadi bi sanadin jayyid. Ini sudah. Jadi memang ada beberapa ketentuan. Nah ini. Tapi masalahnya begini. Kita tahu orang musyrik itu dari mana? Musyrikun kan orang yang menyekutukan Allah. Dan itu hubungannya dengan hati. Kita nggak pernah tahu. Tapi ya memang begini. Ada kalimat oleh Imam Syafi'i bi'idnil muslim itu. Karena memang sudah diprediksi. Dan sudah tersebar luas. Beritanya bahwa si A ini memang orang musyrik. Ngomongnya begitu. Akhirnya cara masuk masjidnya adalah bi'idnil muslim. Itu kalau diprediksi udah tahu ya udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga Allah meridainya anna Umar bahwasanya Sayyidina Umar ada yang kurang ya bisariyatin di tiang min siwaril masjid dari tiang-tiangnya masjid al hadis muttafaqun alaih anna Umar bahwasanya Sayyidina Umar bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu semoga Allah meridainya marra lewat bi Hasan bertemu dengan Hasan. Hasan ini bukan Hasan bin Husain ya. Maksudnya Hasannya adalah wa ibnu Sabit. Hasan ini ibnu Sabit, syairul Rasul, yaitu seorang syairnya Nabi. Jadi yang suka nyair, tapi itu syairnya Nabi. Yukna Aba Abdurrahman dan dia dikunyai atau dijuluki oleh Aba Abdurrahman. Kalau ngomongnya kita tuh penyanyinya Nabi begitu gitu. Penyanyinya Nabi. Ana Umar marra bi Hasan yungsidu fil masjid. Marra lewat bi Hasan bertemu dengan Hasan yungsidu sedang menyanyikan. Yungsidu yang sedang bernyanyi atau yang sedang menyanyikan fil masjid di dalam masjid. Yungsidu yang sedang bermain atau menyanyikan fil masjid di dalam masjid. Falahadha kemudian Sayyidina Umar mengingkarinya. Falahadha kemudian Sayyidina Umar mengingkari ilahi kepadanya atau kepada Hasan. Falahadha kemudian Sayyidina Umar mengingkari ilahi kepada Hasan. Faqala kemudian Hasan berkata, faqala kemudian sahabat Hasan berkata, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Qad kuntu aku, kalau makna detailnya, qad kuntu telah ada siapa aku, qad kuntu aku atau saya, unshidu menyanyikan fihi di dalam masjid. Qad kuntu aku unshidu menyanyikan fihi di dalam masjid wa fihi dan di sana wafi dan di sana man ada seseorang wafi dan di sana man ada seseorang ya sorry kecepatannya ya saya ulangi lagi. Falahadha kemudian Sayyidina Umar mengingkarinya ilahi kepada
Hasan. Faqala, kemudian Sayyidina Umar berkata, Hasan berkata, qad kuntu aku unsidu, menyanyikan atau bernyanyi fihi di dalam masjid. Qad kuntu aku unsidu, bernyanyi fihi di dalam masjid. Wa fi dan di sana man ada seseorang huwa berarti laki-laki, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Huwa dia khairun, lebih bagus, lebih baik, minka darimu. Huwa dia khairun, lebih bagus atau lebih baik, minka darimu. Hadis ini secara terjemah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hasan bernyanyi di dalam masjid itu sangat tidak disukai oleh Sayyidina Umar. Nah, ada bahasa falahadho ilaih. Falahadho ilaih itu tatapan muka, sorotan mata kepada seseorang yang menunjukkan bahwa tatapan itu tatapan ketidaksukaan. Kalau di dalam caranya disebut ay nadhrun ilaihi wa ka'anna Hasan fuhima minhu nadhrul ingkar. Hasan memahami pandangan daripada Sayyidina Umar. Wah, ini Sayyidina Umar kagak suka nih sama saya. Ini pandangan-pandangan curiga. Tapi bisa disimpulkan. Lantas kemudian dari tatapan itu sahabat Hasan mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Faqala qad kuntum sidu fi man huwa khairum." Aku bernyanyi di masjid dan di sana ada orang lebih mulia daripadamu. Asyirun kalamun mawzunun qasdan wa in ishtamala ala sana ala Allah aw madaha rasulahu aw dzibba an syariati min kulli ma fi wardun sahin fa hasanun. Secara global makna global, makna ijmali, bahwa bila mana nyanyian-nyanyian itu memuat apa? Memuat kita ngalem kepada Allah, memuji kepada Allah, memuji kepada Nabi, atau juga hingga kemudian sholawat itu juga tercakup daripada syair, atau mingkul lima fi gordun sahihun, setiap hal-hal yang ada tujuan bagusnya, fahuwa hasan, dan itu sangat bagus sekali. Wa yajuzu insyadu fil masjid, dan boleh menyanyikannya di masjid. Nah, teman-teman yang suka buat nyanyi-nyanyi ulang indah Siti Aisyah, semisal begitu, dengan kita menyanyi kita teringat istri Nabi, kita ingat sejarah para Nabi, istri-istri Nabi, itu nggak apa-apa. Tapi dengan itu tadi, mingkul lima fihi gordun sahihun, ada tujuan baik, bukan ada tujuan kagak baik ya. Kalau tujuannya baik, nyanyi di masjid nggak apa-apa. Tapi ya dipertimbangkan dulu, nyanyi juga kalau mengganggu daripada aktivitas ibadah orang lain, itu juga ya harus diperhatikan yang semacam itu. Wa amma inna ishtamala ala zamin aw munasarati bid'atin aw haddin ala ma'siyatin kana qabihan ka syi'ril jahiliyah wa lil qolati. Kalau memang syair itu memuat sebuah hinaan, memuat sebuah bid'ah, atau bertujuan untuk maksiat, maka syair itu akan menjadi qabih, dan itu enggak boleh. Dilarang an insyadi syairi fil masjid wa hadisi ibahati, dan memang tidak diperbolehkan menyanyikan lagu-lagu atau syair-syair yang mengandung memuat ketidakbaikan, sesuatu yang qabih, dan Nabi pun melarang. Itu secara mana global ya. Saya jelaskan secara fikih bahwa pertama, jawazu insyadi syairi fil masjid al-kirim, boleh kita menyanyikan syair-syair di dalam masjid karena sebuah perhatian, ada mauidhah, ada hal-hal yang baik, atau ada mengingatkan. Ya contoh semisal ada orang nyanyi-nyanyi Siti Aisyah, kemudian dia teringat dengan cerita Sayyidah Aisyah, itu kan juga baik, mengingatkan orang. Tapi bila mana mengingatkannya dengan cara nggak baik, itu juga nggak baik, karena anak Islam ja'at bil birrahim. Jadi Islam itu dengan cara dengan kasih sayang, datang dengan cara kasih sayang. La yukallifullah nafsan illa usaha. Tidak membebani kepada seorang kecuali dengan sekedar kemampuannya.
yaitu dalam ujian. Islam pun tidak ada la ikraha fid din. Tidak ada sebuah paksaan dalam beragama. Il-ihtijaju bi taqririhi illa yaqir illa masyru'an. Al-hasu ala difa' anil Islam wa a'da'i syi'ran aw nafran li anna dzalika minal jihad. Jadi di zaman dulu itu, di zaman Nabi berperang, motivasi mereka perang, semangat mereka perang, itu salah satu asupan amunisi mentalitas para sahabat itu juga bersumber daripada syair-syairan. Makanya ada beberapa syair yang sangat terkenal. Banyak sekali syair-syair yang terangkum, termuat di dalam kitab asik para ulama. Salah satunya karena yang mengarang syair itu terkenal. Hingga kemudian bisa menjadi motivasi bagi para wa anhu satu hadis lagi ya. Wa anhu dan dari Abi Hurairah, qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yang sudud dhalatan fil masjid falyakul raddaha. Man barang siapa, adapun seseorang boleh. Man seseorang sami'a yang mendengar. Man seseorang sami'a yang mendengar rajulan seorang laki-laki man seseorang sami'a yang mendengar rajulan seorang laki-laki yang sudu yang menyanyikan yang sudu yang mencari. Man barang siapa atau seseorang sami'a yang mendengar rajulan seorang laki-laki yang sudu yang mencari yang hilang, dolatan harta yang hilang fil masjid di dalam masjid, falyakul maka ucapkanlah. Saya ulangi, man barang siapa atau seseorang sami'a yang mendengar rajulan seorang laki-laki yang sudu yang mencari dolatan harta barang yang hilang boleh. Fil masjid di dalam masjid, falyakul maka ucapkanlah Allahu alik la raddaha semoga ia tak dikembalikan. La raddaha semoga dikembalikan Allahu alaika terhadapmu atau atasmu. La raddaha semoga ia tidak Allahu Allah alaika kepadamu atau atasmu. Fa innal masajid karena masjid tidak dibangun. Fa innal masajida karena sesungguhnya masjid la tu benar tidak dibangun lihadza karena hal itu. La tu benar tidak dibangun lihadza karena hal itu. Tujuan daripada mencari barang hilang. Dan saya dulu banyak sekali uang recehan terlantar di mana-mana. Di pondok kita pun ya di mana-mana gitu ya. Tapi alangkah baiknya bila recehan-recehan itu dikumpulkan, kemudian bisa dialihfungsikan untuk apa gitu kan. Satu hadis lagi terakhir. Anhu dan dari anna Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata idza ra'atum may yabi'u aw yabta'u fil masjid aw tijarataka. Idza ra'aitum ketika kalian melihat man kepada seseorang yabi'u yang menjual au apa itu yabta'u atau yang membeli
Idza ra'aitum ketika kalian melihat man seseorang yabiu yang menjual au yabda atau yang membeli fil masjid di dalam masjid. Fil masjid di dalam masjid faqulu maka ucapkanlah lahu kepadanya la arbahallahu tijarataka. Lahu kepadanya la arbahallahu tijarataka. La arbaha semoga tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan. Siapa Allah semoga tidak memberikan keuntungan. La arbaha semoga tidak memberikan keuntungan. Allahu oleh Allah. La arbaha semoga tidak memberikan keuntungan. Allahu oleh Allah tijarotaka kepada daganganmu atau jualanmu. Tijarotaka kepada daganganmu atau jualanmu. Tapi kita nggak berani ngomong kayak begini nih. Harus kita ingkar saja biqalbi. Karena kita sendiri kan juga nggak enak kalau ada orang jualan di masjid. Tapi jangan sampai kita menyakiti hati. Menjaga adab itu lebih baik, menjaga hati orang itu lebih diutamakan daripada kita mengucapkan hingga kemudian menyakiti orang tersebut. Setidaknya kita mengucapin dengan baik-baik. Pak, mohon maaf, jualannya di sini tempatnya buat sholat begitu. Karena al-adabu fawqal ilmi, kita lebih utamakan adab daripada ilmu ya. Rawahu telah diriwayatkan hadis ini An-Nasai oleh Imam An-Nasai, wa Tirmidzi dan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa hasanahu menamai hadis hasan oleh Imam An-Nasai. Hasanahu dan menamai hadis hasan oleh Imam An-Nasai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, demikian pengajian pada ini, semoga bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, ada beberapa informasi dan terus saya ulangi bahwa pertama, setelah mengaji maknanya segera isi absensi, kemudian diupload dari berkas pemaknaan tersebut. Yang tidak bawa kitab hari ini bisa menyimpulkan apa yang tadi dikajikan. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan kajian hukum fikih bisa di chat, silakan nanti kita bisa jawab di pengajian berikutnya. Teman-teman yang belum bisa ngaji segera untuk mengikuti pengajian yang alhamdulillah bisa diakses dengan apapun, bisa dari YouTube, dari apapun gitu ya. Mari kita tutup pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran dan suratul Asr satu kali, dan dilanjutkan dengan baca doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firni wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan bacaan salat bil kutub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.